Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita. Kita khususkan waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa pada saat kita bersyukur, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dalam mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita menyembah, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap memuji, menyerukan namanya. Mari kita sama-sama nyatakan. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan yang besar. Kasih-Mu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menari, melompat karena nama Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menari, melompat buat Tuhan kita. Yeah! Semuanya tepuk tangan dong. Yeah! Mari sama-sama katakan, kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku. Yeah! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Yeah! Come on. Engkau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, yeah, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Are you ready? Ku naikkan syukurku, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yeah, come on, yeah, yeah. Kau baik Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Yeah. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Bebas, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, yeah, meninggikan namamu. Amin. Bebas, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kau baik Tuhan, kau baik. Ya Yesus, kami rindu ya Bapa. Setiap hari kami boleh mengalami kasih Tuhan lebih dan lebih lagi. Engkau sanggup Tuhan menolong dan memulihkan hidup kami. Karena Engkau terlebih besar dari segala apa yang ada. Thank you Jesus. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, dimanapun tempat Bapak Ibu berada. Senang sekali saya Wenas sebagai host untuk seminar kita pada sore hari ini menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun tempat berada. Hari ini adalah edisi pertama untuk seminar MDC Family Ministry edisi tahun 2022, tanggal 30 Januari dengan judul Berinvestasi Bijaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Sucipto Kusno dengan subtema menghindari jebakan cepat kaya. Puji Tuhan, saya percaya kita akan sangat diberkati dengan materi dan paparan beliau pada sore hari ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk hari ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan maupun sharing dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Silahkan langsung, bahkan mungkin sebelum Pak Cipto menyampaikan atau pada saat Pak Cipto menyampaikan, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan atau sharingnya di chatroom ya. Oke, kita akan segera memulai seminar kita pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada Pastor Handono untuk memulai di dalam doa. Silahkan Pastor Handono. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur oleh anugerah-Mu, kami boleh memasuki tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami imani tahun ini sebagai tahun titik balik bagi kami, sebagai tahun berkat, tahun di mana ada penyertaan Allah yang lebih lagi bagi setiap kami dan keluarga kami. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh mendapatkan satu kesempatan kembali yang berharga. Kami bergabung di dalam seminar MDC Family ini ya Tuhan. Kami sadar Tuhan sebagai orang-orang yang beriman, kami membutuhkan wisdom. Kami perlu menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijak di dalam setiap area kehidupan kami. Termasuk di dalamnya kami menjadi orang yang bijak di dalam keuangan, di dalam investasi. Kami tidak mau tergiur dengan hal-hal yang mungkin menjanjikan, tetapi sebenarnya itu ujung-ujungnya adalah satu malapetaka. Biarlah Tuhan melalui pembahasan, pemaparan, seminar pada sore hari ini, pengetahuan kami boleh ditambahkan, pengertian kami boleh diluruskan, dan motivasi kami boleh dibenarkan, supaya khususnya di dalam area berinvestasi ini, kami boleh sungguh-sungguh mengembangkan dan kami boleh bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap peserta yang sudah bergabung di dalam seminar ini. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati setiap peralatan yang kami pakai, setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan bahkan Pak Cipto Kusno sebagai narasumber dan Pak Wenas sebagai host. Kami boleh diberkati melalui seminar pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. God bless you. Amin, terima kasih Pastor Handono. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan profil singkat dari Pak Cipto Kusno. Terlebih dahulu, secara pribadi beliau adalah seorang teman dan juga sebagai senior dan panutan saya, gitu ya. Baik, saya akan bacakan. Pak Sucipto M. Kusno, Bachelor of Science and Master of Science. Sucipto menikah dengan Indrawati Harjawikarta tahun 1993 dan dikaruniai 3 anak laki-laki, Kenny, Patrick, dan Justin. Sucipto berjemaat di GKPB Masa Depan Cerah dan melayani sebagai penilik kontak. Sucipto membantu di gereja dalam pengelolaan gedung dan melayani penyampaian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan paparan dari materi seminar kita pada sore hari ini, terlebih dahulu akan ada satu video untuk mengawali paparan materi beliau. Silakan.
Selamat sore, bisa dengar suara saya? Bisa Pak Zip. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya sempat terima video itu, menurut saya salah satu video yang ringan tapi menggambarkan dunia investasi. Jadi hari ini terselenggara webinar keluarga. Jadi sebenarnya penekanannya bukan keuangannya ya saudara ya, tapi juga masalah di dalam keluarga. Jadi kita mau melihatnya dari sisi juga keluarga, orang tua dengan anak-anak, untuk anak-anak bisa ikut belajar karena pesertanya ini usianya saya diberi rentangnya cukup jauh, ada yang di umur 20-an, ada yang sudah mendekati 70, dengan latar belakang yang berbeda-beda, bahkan saya lihat di daftar pesertanya ada orang-orang yang ahli investasi, ya nanti mungkin bisa memberikan masukan juga. Mari kita mulai. Saya mau melihat investasi ini yang hari-hari ini marak dari kacamata firman Tuhan. Saya akan berikan 3 ayat sebagai dasar untuk kita memulai diskusi hari ini. Yang pertama dari Amsal 22 ayat yang keempat, dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bahkan manusia sebelum manusia itu tahu apa itu kekayaan, Tuhan sebenarnya yang memberitahu apa itu kekayaan. Tuhan adalah pribadi yang paling kaya. Dikatakan di surga itu jalanannya aja dari emas, saudara. Kita belum tahu ya ada kota dimanapun yang jalanannya emas. Jadi masalah kekayaan itu bagi Tuhan bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang Tuhan nggak punya. Tuhan itu punya. Bahkan sebelum manusia itu tahu apa artinya kekayaan, Tuhan yang memberitahu bahwa kalau kita ini hidup rendah hati, kita ini takut akan Tuhan, maka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu menjadi bagian kita. Tapi seringkali kita itu terbalik, kita pikir kalau kita kaya, terhormat, dan punya hidup sehat, kita udah nggak butuh Tuhan lagi. Tapi Tuhan mau supaya kita ini tetap terjagai, maka Dia memberikan satu prasyarat untuk kita ini mau rendah hati dan takut akan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan di Amsal 28 ayat 19, dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat ini sebenarnya memberikan batasan-batasan bagi kita yang mau berinvestasi dan mengembangkan kehidupan kita. Yang pertama dikatakan kerja, mengerjakan. Zaman dahulu memang kehidupannya agraris, dikatakan mengerjakan tanahnya. Hari-hari ini sudah jauh lebih kompleks daripada kehidupan agraris. Sebagian orang sudah tidak lagi bekerja menyentuh tanah. Tapi ada orang-orang yang masih bercocok tanam. Tapi sebenarnya berbicara tentang ladang pekerjaan kita. Dikatakan orang yang bekerja itu akan kenyang dengan makanan. Tapi kalau orang yang mengejar barang yang sia-sia,
dikatakan akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi ada boundary yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Nggak ada salahnya untuk jadi kaya, karena Tuhan itu Tuhan yang kaya. Cuma bagaimana kita itu mengejar kekayaan, bagaimana hati kita terpaut pada kekayaan, itu yang banyak firman Tuhan bicarakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya hal-hal itu akan menjadi dasar yang kuat kalau kita mau mulai masuk dunia investasi yang hari ini sangat beragam dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Ayat yang ketiga dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Mungkin terjemahan bahasa Inggrisnya jauh lebih menarik sebenarnya dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan cepat berkurang. Dikatakan juga harta yang didapatkan dengan cara-cara yang salah akan cepat berkurang. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan harta dalam tempo yang sangat singkat dan dengan cara yang sangat cepat, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau kita mencarinya dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, maka itu yang Tuhan sebenarnya nggak setuju. Tuhan katakan, kumpulkan aja sedikit demi sedikit. Nanti pasti akan jadi kaya, pasti akan jadi besar. Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan untuk mengumpulkan apapun yang Tuhan berikan saat ini. Kita seringkali, kenapa orang bingung dengan investasi dan berusaha cari segala macam cara, karena dia lihat orang lain dan kelihatannya orang lain itu majunya lebih cepat, hidupnya lebih kaya, Instagramnya lebih menarik, jalan-jalannya hotel bintang 6, bintang 7, lah kita kok bintangnya bintang 1000 gitu di langit. Jadi kita merasa harus jadi lebih cepat. Kita harus menghalalkan segala macam cara supaya nggak kalah sama orang-orang lain. Tapi Tuhan katakan, nggak usah bingung. Harta yang cepat diperoleh juga cepat untuk pergi. Terjemahan The Message mengatakan easy come, easy go. Datangnya gampang, perginya juga gampang. Itu yang Tuhan katakan, harus kita ini hati-hati. Kadang kita perlu belajar, sedikit demi sedikit itu tidak ada salahnya. Pada satu saat tertentu, ketika kita ini setia dengan yang sedikit demi sedikit, Tuhan bisa memberikan percepatan. Percepatan datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita yang memaksa untuk cepat-cepat, seringkali ketika harta itu bertambah-tambah, berubahlah kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Dari semua penelitian, orang-orang yang terima lotre atau hadiah yang jumlahnya besar, tidak lama kemudian mereka uangnya habis. Kenapa? Uangnya tambah banyak, kehidupannya yang menampung uang itu tidak berubah sama sekali, sehingga akhirnya uang yang didapatkan habis juga. Seperti orang-orang yang kita baca hari-hari ini. Jadi ketika orang itu biasanya Tuhan berikan berkat, yang paling pertama adalah merubah gaya hidup. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Ketika Tuhan memberikan berkat, Tuhan itu mau mempercayakan lebih di dalam kehidupan kita. Ayo kita lanjut karena waktunya nggak banyak. Yang pertama, kalau kita ngomong soal investasi, di mana kita harus investasi? Mungkin ada ya di sini peserta-peserta yang ikut berpikir bahwa nanti mungkin saya akan menunjukkan investasi di A, B, C. Saya sama sekali bukan endorsing investasi apa-apa. Jadi saya tidak akan memberikan nama-nama yang di mana saudara harus taruh uangnya. Tetapi saya mau kita belajar melihatnya dalam rambu-rambu firman Tuhan. Yang pertama yaitu invest di diri kita sendiri. Bisa jadi kita ikut seminar, bisa jadi kita baca buku yang baru, bisa jadi kita sekolah lagi bahkan gitu ya.
Tapi jarang kita mikir untuk investasi di diri kita. Kita selalu mikir investasi itu harus ikut perusahaan-perusahaan yang bisa dapatkan uang banyak, tanpa memikirkan bahwa sebenarnya salah satu yang paling perlu kita investasi adalah diri kita sendiri. Kalau ini semakin berkembang, kemampuan kita, skillnya semakin berkembang, harta, berkat, keuntungan itu juga semakin mudah untuk masuk. Yang kedua adalah invest di dalam pekerjaan kita. Invest di dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu sebenarnya ladang yang kita bisa investasikan. Kenapa kadang kita tidak berpikir pekerjaan kita, terus kita berpikir untuk investasi di hal-hal yang lain dulu. Padahal pekerjaan kita adalah sumber di mana Tuhan sudah memberkati kita selama ini. Mungkin tambah produk baru, mungkin beli mesin baru, mungkin buka cabang yang baru, mungkin kita mulai mengundang orang-orang dengan keahlian yang baru. Itu invest di dalam pekerjaan, termasuk juga investasi. Hari ini saya tidak berbicara mengenai investasi, hanya titip uang supaya orang lain kasih kita keuntungan, tapi kita melihatnya dari sisi yang lebih luas. Invest diri sendiri, invest di dalam pekerjaan kita. Semakin pekerjaan itu semakin bertumbuh, perlahan-lahan kita mengumpulkan, kita mendapatkan harta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, invest pada tempat tinggalmu. Menurut saya hari-hari ini sangat menarik. Saya mau bicara tentang memiliki rumah sendiri. Perlu nggak kita punya rumah sendiri? Menurut saya ada baiknya kita ini punya tempat tinggal yang tetap. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum punya tempat tinggal, saya berdoa supaya Tuhan memberkati dan saudara bisa mulai memiliki tempat tinggal. Kenapa? Kita berbicara dari sisi melihat sebagai satu keluarga. Alangkah baiknya kalau kita bisa memulai untuk mendapatkan tempat tinggal. Pertanyaannya gini, gimana Pak? Sekarang properti harganya mahal, sangat betul. Tetapi kita kalau mau jujur, dari tahun ke tahun harga properti terus naik. Kalau tidak dimulai sekarang, mau mulainya kapan? Menurut saya, ya dimulai sekarang. Tapi kalau saya beli, sekarang harganya mahal. Kalau harganya mahal, beli yang lebih kecil. Loh, kalau yang lebih kecil saya nggak cukup. Loh, kalau besar nggak bisa, ya beli yang kecil, dimulai dari yang kecil. Bagaimana kalau saya beli yang kecil, uangnya juga nggak cukup. Beli yang kecil yang jauh, pasti lebih murah. Tapi jauh, Pak, loh, lebih baik jauh daripada nggak punya. Kalau yang kecil jauh pun saya belum bisa, gimana Pak? Bisa mulai nyicil yang kecil, yang jauh, yang belum ada rumahnya, tapi hanya tanah saja. Tapi mari kita mulai untuk investasi untuk tempat tinggal kita. Saya sempat mengisi satu acara untuk guru-guru di sekolah pada waktu itu, ketika salah seorang guru mendengarkan dan dia mulai untuk mencicil rumahnya. Tidak lama kemudian, sekian tahun kemudian saya kembali ke SMA MDC, guru tersebut ngomong, Pak, terima kasih, pada waktu itu saya sudah mulai dan tinggal beberapa tahun lagi rumahnya sudah lunas. Saya nggak tahu dia beli di mana, harga yang berapa, tapi yang saya tahu, mari kita mulai dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau kita berharap sesuatu yang sangat besar dan tidak pernah terjadi, mari kita mulai aja dengan yang kita bisa. Saya percaya ketika kita mulai dengan hal-hal yang kecil, kita mulai dengan setia, Tuhan itu sanggup memberikan sesuatu yang luar biasa, namanya mujizat. Kalau ini saudara sudah lakukan semua, sudah invest diri sendiri, sudah invest di pekerjaannya sendiri, sudah invest pada tempat tinggal kita, baru kita mencari ada enggak ya investasi yang memberikan nilai lebih untuk mengembalikan. Jangan dibalik, kita nggak pernah invest diri sendiri, nggak pernah invest dalam pekerjaan kita,
tidak invest dalam tempat tinggal. Semua uang yang kita punya, kita titipkan dalam sebuah perusahaan yang kita nggak tahu siapa yang punya, gimana cara kerjanya. Cuma katanya orang bisa memberikan keuntungan yang besar. Apa yang akan terjadi? Kita akan kehilangan seluruh harta kita. Invest di diri kita sendiri, invest dalam pekerjaanmu, invest pada tempat tinggalmu. Terakhir, kalau saudara nggak tahu mau dibuat apa uangnya, barulah saudara cari, ada enggak ya investasi-investasi yang kira-kira bisa bikin lebih cepat gitu ya. Ada berbagai macam instrumen investasi yang sebagian besar saudara pasti lebih tahu dari saya. Ada tabungan, ada deposito, ada obligasi, saham, reksadana, unit link, properti, emas, bahkan barang-barang antik, lukisan. Hari-hari ini kita dengar cryptocurrency, NFT art, robot-robot, money game, saudara. Lengkap semuanya, mungkin masih bisa ditambahkan beberapa lagi, tapi kita dengar, kalau tabungan bunganya kecil, Pak, deposito juga kecil, yang lain-lain kecil, semakin ke bawah ini kok rasanya semakin besar. Memang yang ke bawah ini memang semakin besar. Besar hasilnya, besar juga hilangnya, saudara. Semua investasi itu bisa untung, bisa rugi. Saudara, kita buka usaha aja, buka toko, bisa untung, bisa rugi kok. Jadi untung dan rugi itu tidak masalah. Tapi yang penting kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkati. Tapi kita kalau mulai bermain-main dengan hal-hal yang risikonya besar, nanti jangan-jangan kita ini sudah masukkan seluruh harta kita, terus tiba-tiba uangnya hilang, saudara. Ada yang bertanya beberapa waktu yang lalu, kripto itu apa ya? Kripto itu apa? Kripto itu mata uang sekarang yang berupa digital asset, saudara. Yang dibikin oleh sekelompok orang dengan satu sistem yang namanya blockchain dan lain sebagainya, yang dianggap bisa dipertukarkan dan bisa diperjualbelikan. Jumlahnya sangat banyak hari-hari ini. Saya beberapa hari yang lalu Google berapa banyak contoh koin kripto yang sedang beredar, kurang lebih ada 8.000 macam. Yang mana yang harus dibeli? Wah, itu yang saya nggak tahu berapa mana yang harus dibeli, tapi saudara nanti saya akan berikan arahan-arahan kalau misalnya saudara mau membeli. Belum lagi hari-hari ini kita dengar tentang NFT art. Siapa di sini yang pernah dengar namanya Gosali? Kalau saudara tidak pernah dengar nama Gosali, mungkin memang agak sedikit ketinggalan. Orang tua harus mau belajar. Saya katakan ini diadakan oleh webinar keluarga. Kenapa? Karena hari-hari ini orang tua tidak mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak ini mendapatkan informasi yang berbeda. Jadi orang tua harus mau menyediakan waktu untuk baca sedikit-sedikit. Kalau ditanya apakah Cipto tahu semuanya? Saya tahu sedikit-sedikit, saya bukan ahlinya. Mungkin yang hadir di sini ada yang para ahli bahkan. Tapi di sini kita mau belajar bahwa ada hal-hal baru yang pada waktu kita masih muda seperti anak-anak kita, hal-hal itu tidak pernah terdengar. Ada yang juga namanya robot investasi. Jadi orang titip uang dikasih tahu sehari bisa untung sekian persen, sebulan berapa puluh persen, setahun lipat berapa kali. Dan tiba-tiba uang itu hilang, saudara, kantornya ditutup. Kalau saudara lihat di Instagram atau di detik.com atau apapun, beberapa hari yang lalu salah satu kantornya juga digerebek, ditutup, saudara. Ada yang namanya juga money game. Money game bukan sesuatu yang baru.
Saya percaya money game ini sudah sejak dulu juga ada. Ada yang namanya monkey business, ada yang namanya pohon uang, apapun istilahnya, yaitu ketika kita titip uang, kemudian kita akan dapatkan nilai yang besar. Kalau kita bawa teman kita, maka kita juga dapat komisi. Gimana sih Pak cara kerjanya? Saya kok enggak ngeh tentang money game. Tadi kan disetelkan video, kalau saudara nggak lihat, seperti itulah cara kerjanya. BIM salah BIM, saudara masukkan sesuatu, dapat sesuatu yang lebih besar. Saudara masukkan lagi sesuatu, dapat lebih besar. Saudara berikan semuanya, tiba-tiba cuma keluar satu catatan, terima kasih. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan? Kita perlu belajar banyak hari-hari ini. Jangan sampai kita mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak dan akhirnya uang itu hilang begitu saja. High gain, high risk. Semua kalau kita mau hasil yang besar, risikonya sama besarnya. Jadi kalau saudara lihat ada orang tiba-tiba jadi kaya sekali, itu saudara mau ikutin, jangan-jangan nanti ketika dia kehilangan semua, saudara juga kehilangan semua. Semua yang memberikan hasil yang besar, risikonya juga besar. Saudara, satu kali saya ini pelayanan, saudara. Saya ini pelayanan, kemudian setelah saya pelayanan menyampaikan firman, saya turun, kemudian ada seorang ibu datang kepada saya. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya ini sharing? Saya mau minta masukan. Saya bilang silakan, kemudian dia sharing bahwa dia sudah berinvestasi, sekian bulan dia dapatkan hasil yang baik. Kemudian setelah itu dia menambahkan terus uangnya, masuk lebih banyak, kayak cerita anak kecil tadi, dan tiba-tiba tidak bisa dibayar lagi. Kemudian saya tanya, itu investasi apa? Dia sebutkan sebuah investasi yang menjadi satu topik nasional sekitar setahun yang lalu itu, kemudian dia bilang, apa yang saya harus lakukan, Pak? Apakah saya harus lapor polisi? Saya bilang, kalau itu memang sudah masuk di media, sudah terekspos begitu besar, sudah ditangani oleh Polri, kalaupun lapor juga nggak bisa apa-apa. Kemudian saya tanya, boleh nggak saya tanya satu pertanyaan? Dia bilang, apa Pak? Suaminya tahu nggak? Ini kan ibu yang tanya, suaminya tahu nggak ibu investasi ini? Dia bilang tahu. Oh, jadi suaminya setuju. Ya iya, ya enggak, Pak. Loh, maksudnya gimana? Dia setuju, Pak, kalau jumlahnya kecil. Dia kasihin batasan, tapi saya masukkan seluruh tabungan kita. Yang dari kita dulu masih single, kita kumpulkan. Saya serahkan semua, sekarang habis. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, nggak usah lapor polisi. Lapor suami lebih perlu. Kenapa? Karena perlu menyelesaikan urusan rumah tangganya. Saudara, orang yang cerita sama saya ini bukan orang yang tidak pernah ke gereja. Dia bahkan sering ke gereja, bukan hanya sering, dia rajin ke gereja, saudara. Dia juga rajin doa pagi, setiap pagi, 4:30 pagi, setiap hari, saudara, datang ke gereja ikut doa pagi. Hanya karena kita rajin doa pagi, rajin ke gereja, tidak berarti kita tidak bisa membuat keputusan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat beberapa hal. Kalau saya tanya orang Kristen kalau mau investasi apa yang biasanya dilakukan? Selalu jawabannya karena orang Kristen itu begitu rohani. Jawaban pertama adalah berdoa. Saya kemudian tanya, Tuhan ngomong apa? Ya Tuhan nggak ngomong apa-apa, saya terus aja. Saya merasa damai. Kenapa? Karena hasilnya gede. Loh, jadi nggak perlu berdoa, Pak Cipto? Oh ya perlu berdoa. Berdoa itu perlu, tapi berdoa itu bukan satu-satunya. Seringkali orang itu kalau mulai masuk investasi yang macam-macam zaman sekarang itu nggak ngomong-ngomong. Kenapa? Takut orang lain juga cuan. Nanti cuanku sama cuannya dia besaran dia. Lebih baik diam-diam, cek aku sugih dewean. Ternyata bukan sugih dewean,
bangkrut dewean, saudara. Jadi berdoa aja nggak cukup. Wah, ada lagi yang lebih saya sudah ngomong sama ketua kontak saya sudah ngomong dengan gembala. Loh, bahkan banyak kejadian-kejadian itu yang ngajakin ini adalah orang-orang yang dia pandang lebih rohani dari dia. Apa nggak cilaka kalau kayak gitu? Yang ngundang malah sebenarnya orang yang harusnya memperingati dia. Jadi perlu enggak berdoa? Harus. Perlu enggak ngomong sama otoritas rohani? Lebih harus lagi. Tapi tidak sampai di sana saja, saudara. Apalagi yang perlu dilakukan? Dengarkan peringatan pasangan, saudara. Kalau saudara laki, ya dengarkan istrimu. Kalau istri, dengarkan suamimu. Jangan cuma dengarkan teman-teman. Itu sumber masalahnya. Dengarkan peringatan pesanan. Tidak berarti istri ngomong apa kita selalu nurut, bukan. Istri bilang belikan mobil baru, kita beli mobil, bukan. Tidak harus yang disuruh kita lakukan, tapi kalau sudah dikasih tahu, jangan loh, aku rasa ini tidak enak, jangan diteruskan. Memang kadang tidak masuk akal alasannya, tapi perlu didengarkan. Tadi kalau misalnya si perempuan tadi yang sharing sama saya dengarkan suaminya, ya memang dia hilangnya masih kecil. Bukan segini, saudara. Betul, saudara ya? Dengarkan peringatan pasangan kita. Apalagi yang kita bisa belajar. Tanya orang-orang yang lebih ngerti. Orang di bank, orang-orang keuangan, orang-orang yang sudah pernah main, atau sudah pernah bangkrut. Loh, mereka punya banyak pengalaman yang bisa memperkaya kita. Tapi biasanya orang yang masuk investasi ini tidak mau tanya-tanya. Takut ketahuan, takut diduluin orang. Kenapa? Karena ada yang ngomong gini, jangan cerita-cerita, jangan cerita-cerita. Loh, kalau kita nggak cerita-cerita, kita gampang dibohongi, saudara. Tuhan itu menaruh kita di dalam sebuah keluarga besar, kita di dalam sebuah gereja, ada orang-orang yang kita bisa tanya, sungkan aku tanya Pak, loh daripada saudara sungkan minta tolong setelah kejeblos, kan lebih baik saudara tanya duluan. Pak, menurut Bapak gimana? Menurut Ibu gimana? Dari yang hadir ini ada yang dari perbankan, dari mana-mana, saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi di tempat kita, di gereja itu banyak orang-orang yang pinter yang bisa ditanyain, saudara. Tapi itu semua masih belum cukup. Kenapa? Yang menurut saya salah satu yang paling penting adalah kita mau belajar sendiri. Mau belajar. Kok belajar, Pak? Iya, belajar. Kenapa kalau enggak belajar? Kalau kita enggak belajar, kita tidak bisa mengerti. Kita nggak bisa hanya karena yang kita pandang yang mengajak itu orang baik, maka kita ikut. Wah, itu salah besar. Ini kita ngomong soal uang yang saudara punya, yang saudara harta yang saudara kumpulkan. Saudara hanya titipkan karena kelihatannya orang itu orang baik. Bisa jadi dia orang baik yang ketipu juga. Orang yang ketipu memimpin orang, ketipu bareng-bareng, saudara. Jadi perlu belajar. Aku ini enggak suka belajar, Pak. Enggak apa-apa kalau saudara enggak suka belajar, enggak usah invest yang macam-macam, yang ada aja. Kalau saudara pengen bertumbuh, belajar. Tadi saya bilang, hanya karena kita rajin ke gereja, mungkin rajin doa pagi, doa malam, doa makan, semua. Tidak menjamin kita tidak salah membuat investasi. Maka dari itu kita perlu belajar. Loh, berarti menurut Pak Cipto ini kalau orang nggak mau belajar, berdoa aja salah. Oh, bukan salah. Tapi ada yang namanya ilmu pengetahuan yang harus dipelajari. Nggak ada orang rajin, doa malam, doa pagi, segala macam, tiba-tiba jadi dokter. Harus sekolah, tanya dokter Paulus kalau nggak percaya. Harus sekolah baru bisa jadi dokter. Harus sekolah supaya pinter menguasai keuangan. Kenapa banyak orang-orang yang nggak kenal Tuhan, hidupnya rasa seolah-olah kelihatannya jauh lebih makmur daripada kita? Karena mereka mau belajar. Kita kadang nggak mau belajar.
Tapi kita punya alasan, kita sudah berdoa. Tanpa harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita cuma laporan, Tuhan aku mau, jagakno, berkati, terus kita lakukan. Mari kita mau belajar supaya apa? Supaya kita jadi semakin diberkati. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Saya cukup cepat, nanti kalau saudara mau tanya setelah ini, kita tanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya jawabnya minggu depan. Saya belajar juga. Setuju? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Hanya karena ini baru, jangan langsung kita menolak. Oh, saya nggak pernah tahu. Kita menolak. Belajar, saudara. Saya dengar ada anak mau main saham, beli saham. Sekarang saham lagi tren, anak-anak muda sukanya yang kayak gitu-gitu. Wah, kerja dari HP, jual beli saham. Sambil duduk di kafe, wah aku trading saham. Ngomong sama orang tuanya, aku mau main saham, Pak. Papanya bilang gini, nggak boleh main saham. Saham itu judi. Pernah dengar yang kayak gitu? Adalah di gereja-gereja yang lain di MDC, semua tidak ada yang seperti itu. Betul, saudara? Saudara, kita perlu tahu lebih jauh lagi apa yang ditanyakan. Pak, aku mau beli kripto. Apa itu? Jangan, bisa naikkan kolesterol itu. Wah, salah, saudara. Kripto nggak ada hubungannya dengan kolesterol. Kecuali kriptonya jatuh harganya, wah, kolesterol bisa naik. Tapi kita perlu belajar. Jangan cepat-cepat ngomong tidak boleh, ini salah, ini nggak sesuai firman Tuhan. Saya cari di Alkitab, nggak ada yang namanya kripto. Betul, saudara? Saya nggak bilang beli kripto, saudara ya. Tapi jangan cepat-cepat menerima atau cepat-cepat menolak. Harus kita mau belajar. Kita dengar ada investasi baru, cari tahu. Coba lihat apa firman Tuhan katakan. Coba di Google sekarang semuanya bisa di Google. Kalau itu pun masih tidak ngeh, ada teman-teman yang di gereja yang cukup berpengetahuan bisa ditanyain. Apalagi yang kita harus hati-hati, jangan invest berlebihan sehingga cash flow-nya rusak. Kita punya usaha, kita harus pakai uangnya, terus kita invest yang nggak jelas sehingga cash flow-nya terganggu. Kalau saudara mau invest, invest aja dalam jumlah yang secukupnya, yang tidak mengganggu keuangan saudara, yang tidak membuat keluarga itu deg-degan setiap hari. Kalau saya ditanya, apakah saya investasi saham? Saya ada beli saham, saudara. Saya mencoba untuk beli saham. Tapi saya tidak mencoba terus seluruh harta saya punya, saya beliin saham. Itu bukan coba-coba. Itu namanya mengambil risiko bunuh diri, saudara. Ya saya namanya coba belajar, ya 1% lah ya. Sekarang uang 100.000 bisa beli saham. Ya saya tak nyoba-nyoba, melihat, belajar. Bisa cocok, bisa enggak cocok. Tapi saya belajar. Supaya apa? Kalau anak-anak ngomong soal saham, saya nyambung. Kalau coba setiap kali anak saya ngomong soal saham, tak kasihin satu ayat firman Tuhan. Nggak ada yang mau cerita lagi sama kita. Dia pikir papa mamanya sudah enggak bebek lagi. Jadi harus bisa nyambung. Apakah saya sungguh-sungguh akan memasukkan seluruh harta saya ke saham? Saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar juga tidak. Ya, dicoba sedikit-sedikit boleh lah ya. 1% masa nggak boleh? Ya boleh. Saudara, hati-hati. Jangan dengar ada orang taruh 1 miliar jadi 2 miliar. Terus saudara masukkan 1 miliarnya. Dan kemudian baliknya tinggal 0 besar. Kenapa? Bagi orang lain kehilangan 1 miliar mungkin nilainya kecil. Bagi kita mungkin kehilangan 1 miliar, kehilangan segala-galanya. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Biarkan orang lain mengambil satu keputusan, biar kita melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Sedikit demi sedikit, saya jamin lama-lama pasti besar. Apalagi kalau Tuhan berkati, jadi lebih besar lagi, jadi berkat bagi banyak orang. Apalagi yang harus kita perhatikan, jangan invest pakai hutang, saudara. Banyak hari-hari ini yang saya dengar, ada orang itu karena menariknya investasi yang diikuti, sebulan balik 5%, 8%, 10%.
pinjam uang lagi, saudara, dimasukkan lebih banyak lagi. Kemudian tiba-tiba hangus semuanya, sehingga rumahnya disita, mobilnya disita, keluarganya minta maaf keleleran, tidak punya rumah. Jangan sampai itu yang terjadi. Kalaupun saudara tertarik untuk lihat hal-hal seperti itu, jangan ambil hutang untuk hal-hal yang seperti itu. Pak, boleh enggak saya ambil hutang? Kalau saya ditanya, ya boleh-boleh aja. Tapi untuk apa sekarang hutangnya? Misalnya saudara perlu KPR, itu dalam bentuk hutang juga. Tapi saya percaya kan harus ada DP-nya, pemerintah sudah kasih peraturan-peraturannya, saudara cicil, barangnya ada. Tapi jangan mencoba pakai hutang untuk sesuatu yang berisiko besar. Hutang itu berisiko. Investasi yang berisiko besar itu memperbesar resikonya. Jangan-jangan karena hal ini ketika investasi itu tidak berjalan dengan baik, kita mulai stres, kita mulai marah-marah, masalah keluarga mulai bermunculan, keluarga mulai protes, anak-anak mulai memberontak, dan kita bilang nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Yang salah bukan Tuhan, yang salah diri kita sendiri. Jangan invest pakai hutang. Peringatan yang terakhir yang menurut saya penting untuk kita berinvestasi yaitu jangan serakah. Keserakahan itu yang membuat kita seringkali jatuh di dalam investasi kita. Pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Apakah salah kalau kita dapat lebih? Tidak. Tapi keinginan yang begitu besar untuk cepat kaya, itu menjadi jerat bagi kita. Logika kita tiba-tiba hilang. Diceritain orang bahwa ini berbahaya, sudah tidak mau dengar. Kenapa? Karena sudah melihat, wah sangat menarik. Seperti tikus, ini lihat keju, dikasih tahu sama temannya, hati-hati makan kejunya nanti kamu dicepret mati. Dia bilang keju itu enak, kejunya menarik, dekat sekali loh, sudah gampang ambilnya. Sampai akhirnya dia makan, dan kemudian dia kena jebakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Investasi boleh Pak? Harus. Investasi yang terbaik apa? Diri sendiri. Investasi di dalam keluarga. Investasi di tempat pekerjaan kita. Kalau semuanya sudah, saudara nggak tahu lagi uangnya mau dibuat apa, daripada jamuran, mau coba yang high risk. Nggak apa-apa, coba dikit-dikit. Tapi kalau tidak, jangan kita berisiko untuk melakukan hal-hal yang konyol. Saya percaya kalau kita berhati-hati, kita mau belajar, kita mau kerja sungguh-sungguh, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Nanti kita lanjut lagi ditanya jawab, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Cipto Kusno untuk pemaparannya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu satu sharing, kemudian juga ini ada pertanyaan dari Pak Jose Verlianto. Saya bacakan Pak Cipto. Saya berpendapat sebelum melakukan investasi apapun sebaiknya mempersiapkan dana darurat lebih dulu. Ya, jadi ini pernyataan beliau. Jika benar demikian, berapa dana darurat yang harus dipersiapkan lebih dulu? Bagaimana dengan bila gaji yang diterima adalah gaji yang pas gitu ya, UMK begitu. Dan berapa skala persiapan dana darurat yang persiapkan? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan dulu dari Pak Yose. Silakan Pak Cipto Kusno untuk menjawab. Kalau saya ditanya berapa dana darurat, kalau menurut para ahli-ahli finansial dikasih tahu minimal 6 bulan gaji harus tersedia. Kalau saudara punya asuransi, asuransi juga bisa membantu untuk menghadapi masa-masa darurat. Tapi saya mau menekankan asuransi perlu dalam jumlah secukupnya. Jangan sampai kita mau mengejar nilai asuransinya,
polisnya membebani cash flow kita atau kehidupan kita setiap bulan. Belilah secukupnya. Jadi kalau hitung-hitungan berapa dana darurat, menurut para ahli-ahli keuangan 6 bulan. Tapi kalau saudara bisa punya lebih baik. Baik, ya, thank you Pak Cip. Ini masih ada lanjutannya nih Pak Cip. Jadi kalau untuk, sorry sebentar, saya lihat ya. Nah ini kalau bicara soal gaji Pak Cipto, jadi kalau dana gajinya ini diterima ini UMK gitu ya. Jadi kan udah ngepas nih Pak Cip, ini bagaimana gitu ya. Ya silakan Pak Cipto. Sebenarnya kita selalu melihatnya adalah jumlah gaji yang diterima. Sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah pengeluaran kita. Ada orang yang dengan gaji UMR atau UMK, dia akhirnya bisa mencicil rumah. Ada orang manajer atau bahkan posisinya lebih tinggi, yang sampai sekarang tidak bisa untuk beli rumah. Jadi bukan berapa banyak yang diterima, tetapi berapa banyak yang kita mau pakai. Saya nggak tahu apakah teman saya ada hadir di sini, pembantunya itu diajarkan untuk investasi mengembangkan diri dengan punya goal dalam hidupnya. Dalam waktu yang tidak cepat memangnya, akhirnya pembantu rumah tangganya bisa beli tanah, dicicil tanahnya, kemudian pelan-pelan membangun rumah. Dan tidak lama kemudian pembantu ini membeli tanah di sebelahnya, kemudian dibangun pelan-pelan untuk kos-kosan, kemudian bisa disewakan ke orang lain. Saya percaya ya pembantu tidak diberikan upah lebih dari UMK lah ya kan gitu. Jadi sebenarnya adalah kadang masalahnya bukan penerimaan kita tapi pengeluaran kita. Hari-hari ini memang agak sulit untuk mengatur pengeluaran. Kenapa? Ketika kita lihat Instagram, Facebook, teman-teman kita makan enak dan lain sebagainya, kita pun pengen seperti mereka. Ada orang yang Tuhan memang kasih kesempatan itu, ya biarkan mereka. Tapi setiap kita harus punya prioritas dalam kehidupan kita. Kalau prioritasnya ada, pasti bisa menyisihkan untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. Ada satu hal yang menarik menurut saya adalah menabung. Ketika orang itu bisa menabung, hidupnya pasti akan berubah. Tapi pertanyaannya tadi, kalau gajinya UMK gimana? Ya nabung nggak usah banyak-banyak. Coba nabung 50 atau 100 ribu sebulan. Pasti yang ditanyakan, buat apa Pak? Setahun cuma dapat 1,2 juta. Saya mau beritahu, yang didapatkan bukan 1,2 juta. Yang didapatkan adalah pengendalian diri dan keahlian untuk mengatur prioritas sehingga bisa menabung. Keahlian itu, perubahan hidup itulah yang akan merubahkan keadaan orang tersebut. Kalau kita nggak bisa nabung 100 ribu aja, kemungkinan dikasih berapapun juga pasti habis. Tadi saya baru ngomong-ngomong sama anak saya, kasus di Tuban orang-orang yang sekarang kesulitan keuangan, pada waktu mereka dapat uang, mereka langsung beli mobil baru. Mobil itu tidak datang jalan sendiri diisi air kan tidak, saudara ya. Dulu naik motor bensinnya sedikit, kemudian naik mobil bensinnya lebih mahal. Tapi kalau dulu mungkin sarungan kemana-mana naik motor nggak apa-apa. Tapi kalau sudah naik mobil, ya harus tampil lebih keren. Kalau dulu mungkin makan di warung nggak apa-apa, lama-lama sekarang kalau sudah naik mobil, ya di kafe lah ya. Tanpa terasa, kehidupan itu berubah. Pengeluarannya naik dengan cepat, dan akhirnya dia sekarang kekurangan. Belum lama jadi miliarder, sekarang sudah kekurangan, semuanya dijual lagi. Jadi kebiasaan menabung itu yang harus dilakukan, mengatur ulang prioritas hidup kita. Jadi berapapun gaji yang saudara terima, saudara bisa mulai menabung. Bahkan tukang kebun saya kasih tahu,
Kamu kalau punya gaji jangan dipakai, toh makan di rumah, tinggal di rumah. Gajinya disisihkan untuk diinvestasikan. Bagi orang dari desa, investasi yang terbaik apa, saudara? Beli sapi, saudara. Akhirnya punya beberapa ekor sapi. Tapi ada yang merasa, wah itu kurang keren, Pak. Kenapa kok cuma punya sapi berapa ekor? Beli motor, saudara. Akhirnya motor itu harus diservis, bayar pajak, dan lain sebagainya. Habis uangnya. Jadi hidup itu pilihan. Saya percaya kalau kita mulai mengetatkan diri, mengontrol diri kita, kita bisa mengembangkan berkat berapapun yang Tuhan titipkan akan jadi lebih baik. Begitu, Amin. Pak. Ya. Terima kasih Pak Cipto. Selanjutnya dari Pak Ali Wijoyo. Beliau berpendapat kalau mau berinvestasi yang high risk dan high gain, pastikan modalnya pakai uang dingin gitu ya. Tadi yang Pak Cipto mungkin jelaskan ini tidak mengganggu cash flow ya Pak ya. Jadi bukan uang rumah tangga atau uang perputaran bisnis. Terima kasih untuk pendapatnya. Mungkin Pak Cip ada mau menambahkan di sini. Lagi Pak Wenas, jangan uangnya perpuluhan dipakai untuk itu Pak Wenas ya. Itu nanti resikonya jauh lebih besar Pak Cipto. Iya. Nah Pak Cip, dari pertanyaannya Pak Ali Wijoyo ini saya cuma berpikir begini Pak. Bagaimana ketika kita sudah investasi di yang high risk dan high gain tadi, kemudian ini investasi kita ini ternyata keputusan ditaruh di tempat yang salah gitu Pak. Kita rugi nih atau hilang tuh uang kita. Nah mindsetnya kita bagaimana Pak ketika kita menghadapi kerugian yang seperti itu? Begitu. Maksud saya begini, kita sudah pakai uang yang dingin nih Pak. Tapi ketika hal itu terjadi, kan stres juga tuh Pak, kehilangan uang yang sejumlah seperti itu. Nah ini mindset kita bagaimana ketika kita harus menghadapi kenyataannya bahwa ya investasi kita keputusannya salah gitu Pak Cipto. Ya namanya juga high risk, high gain Pak ya. Ya. Jadi ketika kita mau menaruh uang kita di sesuatu yang high risk, kita harus siap kehilangan semuanya. Ya. Kalau memang tidak siap dan kita tahu kalau uang itu hilang, kita akan stres. Menurut saya kita hindari saja. Baik. Kenapa? Karena kita akan stres. Stres itu kan Tuhan enggak buat kita stres ya. Stres kan kita cari-cari kadang gitu ya. Hidup sudah tenang-tenang, cari yang penuh stres kan gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita mau main yang high risk, ya siap-siap kehilangannya besar. Ya. Saya enggak anti investasi apapun ya. Money game jangan lah ya, itu bohongan Ya, aja ya. Ya. Robot itu terbukti hari-hari ini semua sudah tutup ya. Kalau belum tutup ya tinggal nunggu waktu kan gitu ya. Ya. Tapi ada yang bilang kripto itu kan sesuatu yang real Pak sekarang untuk investasi. Coba beli 10 tahun yang lalu kan kaya raya. Saya setuju. Coba saya tahu dulu ya 10 tahun yang lalu saya juga beli. Ya. Tapi saya mau beritahu, tidak berarti dari 10 tahun yang lalu ke sekarang harganya naik banyak, nanti dari sekarang sampai 10 tahun lagi pasti naik banyak. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Bisa jadi kita jadi kaya raya dalam 10 tahun atau kita habis dalam 10 tahun. Nobody knows. Ya. Nobody knows. Ya. Jadi ketika saudara mau masuk, saudara harus tahu dulu apa sih yang mau dimasukin. Maka dari itu saya katakan belajar. Belajar. Pastikan kita tahu risikonya. Pastikan saudara dan pasangan saudara setuju dengan risikonya. Kalau tidak, ketika itu terjadi, saling menyalahkan. Sudah tak kasih tahu loh, enggak mau kamu ini, memang kamu ini. Nah, akhirnya dari masalah investasi jadi masalah keluarga. Setelah masalah keluarga jadi parah, terus kita ngomong, wis nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah Tuhan-Tuhanan, padahal Tuhan loh nggak pernah ikut salah. Betul nggak saudara ya? Jadi saudara harus tahu apa yang mau dimasukin. Belajar sungguh-sungguh. Seringkali kalau saudara didatengin salesnya memberitahu saudara bawa grafik. Saudara harus tahu, grafik itu memang dipotong sesuai dengan tujuan untuk promosi. Saudara lihat ini 5 tahun ini, saudara lihat kenaikannya sekian. Saudara harus tanya, memang 5 tahun ini kenaikannya segitu.
Apakah ada jaminan 5 tahun lagi akan naik seperti itu? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Maka dari itu kita harus tahu risikonya. Saudara, bukan hanya investasi seperti itu yang berisiko. Investasi buka toko aja juga berisiko. Ya. Cuma risikonya berbeda-beda. Semakin kita mengetahui tentang hal itu, kita belajar, baca buku, di Google, tanya sana-sini. Kalau kita sudah berdoa dan lakukan semua, dan ternyata salah, rugi, apa yang harus dilakukan? Let it go. Itu bagian daripada kehidupan. Tidak berarti bahwa hidup ini harus menang terus. Ya. Harus diberkati terus. Ya. Yang penting kita punya hati tetap dekat sama Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Kalaupun kita mau nanti satu hari jadi kaya, pertanyaannya, what for? Untuk apa kekayaan itu? Kalau kita nggak pakai untuk sesuatu yang baik. Kalau saudara tujuannya adalah untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, dan ternyata salah dan uangnya hilang, saya mau beritahu, selama saudara masih punya Yesus, saudara masih punya harapan. Amin. Jangan sampai kita dapatkan hartanya yang besar, kehilangan Yesusnya, kita kehilangan seluruh harapan kita. Ya. Jadi tetap ada risikonya. Nggak apa-apa, risiko itu bagian kehidupan. Ya. Saudara kerja ada risiko rugi. Saudara keluar rumah ada risiko kecelakaan. Apapun ada risikonya, tapi harus kita melakukan risiko yang sudah kita tahu. Baik, ya, terima kasih Pak Cip. Pak Cipto, tadi saya tertarik perihal soal investasi kepada diri sendiri, Pak Cipto. Nah, kira-kira kenapa nih Pak, kok investasi pada diri sendiri ini Bapak taruh di nomor 1 tadi? Saya lihat kan Bapak taruh di nomor 1 tuh. Nah ini pasti ada alasannya Pak Cipto. Ya, mungkin bisa dijelasin nih Pak Cip. Kenapa kok investasi pada diri sendiri perlu? Saudara, orang bisa diberhentikan dari tempat kerja. Orang bisa kehilangan bisnisnya karena apapun juga. Akhirnya sisanya apa? Sisanya di diri kita sendiri. Pada waktu kita ngomong-ngomong, ada seorang teman, hamba Tuhan, dia bilang, ini investasi kan untuk orang-orang yang apa namanya bukan full timer. Kalau untuk full timer investasinya apa, Pak? Dia tanya gitu. Saya bilang salah satu investasi yang perlu ya investasi pada diri sendiri. Diri sendiri ini dikembangkan, entah kita sekolah lagi, kita kursus, sehingga nilai kita itu jadi lebih baik. Kalau perusahaan yang hire kita tutup karena kualifikasi kita, pasti ada perusahaan yang lebih baik yang akan hire kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih baik di sini. Invest pada diri sendiri. Saya satu kali diberitahu ada satu seminar, saudara ya, untuk public speaking. Minta maaf, saya ini bukan orang pintar-pintar ngomong, tapi ya enggak bodoh-bodoh amat kan gitu ya. Jadi saya juga sudah melayani di gereja, tampil di beberapa tempat, memimpin perusahaan. Kemudian saya dapat pemberitahuan ada seminar public speaking bagus. Saya ngajak teman saya satu, dia pelayanan kemana-mana sudah, tapi akhirnya kami ikut berdua. Kami ikut berdua ketemu berbagai macam orang di seminar itu. Ya, minta maaf banyak orang-orang baru yang pengen belajar public speaking. Akhirnya ada pertandingan selama kursus itu, sekali teman saya juara 1, sekali saya juara 1. Ya, saya ikut ngobrol berbangga sedikit tentang hal itu. Tapi saya tetap mau belajar mengembangkan diri saya. Meskipun saya nggak jualan omongan, tapi paling nggak saya punya nilai yang lebih baik. Saya dapat undangan lagi untuk ikut kelas dari salah satu organisasi. Selama seminggu belajar untuk berbicara di depan umum. Saya belajar lagi selama seminggu. Kenapa? Saya punya kapasitas bertambah, sehingga Tuhan bisa pakai saya lebih lagi. Jadi investasi yang paling perlu adalah investasi di diri kita sendiri. Misalnya ya, ada full time di sini, ada beberapa full time ya. Ada full timer tanya investasi apa Pak? Saya sudah jadi gembala, saya sudah tahu banyak.
Apalagi yang saya bisa belajar? Ya nggak apa-apa belajar soal keuangan. Loh kan nggak ada hubungannya, saya kan gembala. Nah, tapi kan punya jemaat yang punya masalah keuangan. Kalau saudara punya kemampuan-kemampuan yang orang lain nggak punya, maka hidup ini bisa berkembang. Hidup ini bisa jadi berkat lebih banyak. Itu investasi. Loh kan nggak ada nilai uangnya, Pak. Belum tentu, saudara. Kan belum tentu. Tapi saya percaya ketika kita investasi di kemampuan kita, di pelayanan kita, pastilah semuanya itu memberikan hasil yang lebih baik. Jadi harus investasi diri sendiri. Baik, ya terima kasih Pak Cipto. Bapak Ibu silahkan untuk memberikan pendapat atau sekali lagi memberikan pertanyaan di chatroom ya, silahkan. Pak Cipto, apa pendapatnya soal hutang produktif Pak Cip? Jadi misalkan dari kalau tadi kan dibilang tidak boleh investasi dari hutang begitu kan ya. Nah, tetapi ada hutang produktif. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apa yang Pak Cipto sampaikan, kira-kira praktisnya seperti apa Pak Cip? Kalau ditanya tentang hutang produktif, ini setahu saya saudara mau beli mesin, saudara kemudian ambil pinjaman dari bank Ya, atau leasing kan gitu ya. ya, Apakah boleh, Pak? Kalau saya ditanya boleh-boleh saja. Tapi saudara harus jujur dengan diri sendiri bahwa pinjaman itu cicilannya sudah pasti, hasilnya belum tentu. Betul ya? betul, betul. Cicilan sudah pasti, kalau enggak kan bank akan datang minta sama saudara. Ya. Hasil belum tentu. Jadi ketika saudara meminjam, semua kan harus dihitung di atas kertas. Saudara rasa sudah oke. Pertanyaan kedua, berapa persen daripada usaha saudara itu bergantung sama hutang? Ada orang punya 90 rupiah, dia pinjam 10 supaya bisa 100, aman-aman saja. Ya. Ada orang punya uang 40, pinjamnya 60. Bisa jadi cepat besar kalau ekonomi menunjang, atau cepat tutup kalau ekonomi lagi goncang kayak pandemi ini. Ya. Tergantung dari persentasenya. Saya nggak bisa menentukan berapa persen yang paling pas, Pak. Nggak tahu. Saya juga nggak tahu nature daripada perusahaan yang tanya, kan begitu. Tapi ya ada gunanya ahli-ahli keuangan, di sini ada ahli perbankan, nanti satu mungkin bisa dibukakan Bu Armita untuk menjawab. Saya rasa Bu Armita lebih cocok untuk menjawab. Tapi intinya pinjaman itu harus dibayar, hasil itu belum tentu masuk. Jadi pastikan ketika kita meminjam, persentase yang kita pinjam itu sesuai dengan kemampuan bayar kita. Kalau itu berlebih, begitu ada goncangan ekonomi sedikit, pastilah kita jatuh dan kesulitan. Baik, ya terima kasih Pak Cipto. Ini ada Pak Ali Wijoyo juga bilang salah satu investasi diri sendiri adalah investasi kesehatan diri sendiri. Thank you Pak Ali. Sebanyak apapun kekayaan, Betul kalau sekali. kita sakit Betul sekali. harus masuk rumah sakit. Akhirnya uang hasil jeripayah usaha disetor ke rumah sakit. Jadi akhirnya sia-sia kata pengkhotbah. Begitu kata Pak Ali Wijoyo. Betul sekali. Nah, Betul kalau gitu sekali. mungkin investasinya Pak, kita salah bikin. satunya hari-hari ini Pak Lenas ya. Siap. Hari ini yang bikin stres itu bukan kerja keras. Yang banyak stres hari-hari ini adalah kerugian karena investasi-investasi yang nggak jelas. Betul. Jadi itu pun juga bisa membuat kesehatan kita hancur. Kalau tiap hari deg-degan, wah jantungnya terus memompa, adrenalinnya naik terus, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Harus bisa mengendalikan diri. Iya. Ya. Berarti kalau mau invest yang bagus sahamnya rumah sakit ya Pak Jib ya? Wah, itu yang saya nggak tahu. Atau bikin rumah sakit sekalian. Oke Pak Cipto, iya. Pak, pertanyaan terakhir Pak Cip. Ini dari pengalaman Pak Cipto gitu ya, sebagai seorang entrepreneur ya. Jadi yang saya mau tanyakan Pak Cipto, saya tahu Pak Cip pernah juga bekerja atau terlibat di properti begitu ya. Nah, adakah Pak Cip? Jadi satu bentuk investasi tadi kan high risk, high gain gitu kan, high gain kemudian high risk. Nah, yang saya mau tanya, adakah satu bentuk investasi yang high gain dan low risk, Pak Cip?
Silakan Pak Cipto. Saya sedang cari itu Pak Wenas ya. Menurut saya seimbang lah ya biasanya antara risiko dan hasil. Iya, Kalau kita berharap yang risikonya kecil, untungnya besar, nggak ada. iya, Kalaupun saya ditanya, saya pribadi, saya akan memilih yang risikonya lebih kecil. iya, Kemudian kalau memangnya ada kelebihan, baru mengambil risiko yang sedang-sedang saja. Ya. Tapi lebih baik daripada dititipkan ke seseorang yang nggak jelas, ya lebih baik kita kerjakan sendiri yang lebih jelas. iya, Jadi kalau saya disuruh memilih, saya memilih yang risikonya kecil aja, saya bisa tidur tenang daripada yang risiko besar, saya nggak bisa tenang. Tapi ada orang-orang yang senang yang berisiko besar, ya tiap-tiap orang nggak sama. Gitu. baik, iya. Oke, terima kasih Pak Cipto. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir daripada sesi tanya jawab kita. Nanti mulai minggu depan kita akan ada IG Live gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum bisa terjawab sore hari ini, Bapak Ibu bisa mengikuti sesi IG Live kita di Instagram @MDC Surabaya gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan sedikit mendengarkan pengumuman atau announcement terlebih dahulu dari tim panitia. Ya, saya persilahkan. Deritamu, sengsaramu, jadikan ku hidup kekuatanku, kasih nyata dalam Dia yang telah genapi firman-Nya. Mati untuk selamatkan jiwaku. Karya salib Tuhan mengubahkan, membenarkanku. Karena kasih Tuhan sungguh agung dan mulia. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi kalau masih ada pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan ya kepada kami di melalui chat room atau kita juga ada grup Telegram Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh juga diketik di sana sehingga kita bisa inventaris dan menjadi bahan untuk minggu depan bersama dengan Pak Cipto untuk kita bisa bahas bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri webinar kita atau seminar kita pada sore hari ini, saya persilahkan pada Pak Cipto Kusno untuk sekali lagi memberikan konklusi singkat untuk materi dan hasil diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan Pak Cipto. Saya percaya Tuhan itu mau kita berinvestasi dengan apapun yang Dia taruh dalam hidup kita. Dalam perumpamaan talenta, Tuhan berharap talenta-talenta yang dititipkan itu dikembangkan. Jadi investasi bukan sesuatu yang dosa. Menurut saya menginvestasikan untuk mengembangkan adalah sesuatu yang baik. Cuma dalam berinvestasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada rambu-rambu yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Salah satu yang paling penting adalah menjaga hati ini. Kita punya Tuhan yang kaya. Saya mau saudara pikirkan itu baik-baik. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat kaya. Kayanya nggak masalah, karena Tuhan itu kaya. Yang jadi masalah ketika kita lebih memilih kekayaan daripada Tuhan. Jadi, selama kita bisa menjaga hati kita, Tuhan itu yang mengatakan akan memberkati kehidupan kita. Nomor satu kan Tuhan. Amin. Berkat itu adalah bonus dalam kehidupan. Berjalan sesuai rambu-rambu, banyak belajar, banyak tanya, banyak dengar sebelum kita mengambil keputusan.
Jauhkan keserakahan, jangan banding-bandingkan diri kita dengan teman-teman kita. Kita diciptakan spesial, jadi tidak usah sama. Saya percaya pada waktunya Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan berkati. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Cipto, terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan sharing dan pertanyaannya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan bulan depan, Bapak Ibu. Saya persilahkan kepada Pastor Arthur Siagian untuk menutup di dalam doa. Silahkan, Pak Arthur. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semuanya tentu diberkati oleh apa yang telah kita terima pada sore hari ini. Tapi sebelum saya menutup dalam doa, saya kembali mengingatkan bahwa mulai minggu depan, Minggu jam 4 sore, kita akan bertemu di dalam Instagram Live untuk membahas pertanyaan-pertanyaan, untuk menggali lebih dalam bersama dengan Pak Cipto dengan tema seperti apa yang kita dengarkan pada sore hari ini. Jadi Minggu tanggal 6 dan tanggal 13 Februari pukul 4 sore kita bisa bertemu dalam Instagram Live MDC Surabaya. Dan yang kedua yang juga saya ingin sampaikan adalah bahwa di dalam pertemuan MDC Family Ministry di bulan Februari yang akan datang, kita akan adakan pada tanggal 20 Februari Bapak Ibu, dan kita akan mengadakannya dengan pola hybrid. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar untuk hadir secara onsite ataupun Bapak Ibu bisa hadir tetap melalui online. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hadir secara onsite, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri supaya kita bisa mengatur tempat duduk di dalam ruangan tempat di mana kita mengadakan pertemuan nantinya gitu. Dan yang akan menjadi narasumber pada bulan yang akan datang adalah Ibu Suandayani Handoyo gitu. Beliau yang akan memaparkan temanya adalah financial freedom. Itu sebabnya Bapak Ibu mungkin berkaitan dengan apa yang kita bahas pada sore hari ini, tapi saya percaya bahwa bulan yang akan datang kita akan lebih tajam, akan lebih spesifik gitu, karena kebetulan narasumber kita itu adalah praktisi keuangan Bapak Ibu. Jadi dia akan menolong kita dalam hal-hal praktis berdasarkan pengalamannya. Jadi pastikan untuk kita bisa hadir juga, untuk kita semakin diperlengkapi gitu, supaya di sepanjang tahun ini kita bisa berinvestasi dengan bijak dan kita bisa mempergunakan setiap berkat yang Tuhan beri dan kita bisa melihat hidup kita diberkati di sepanjang tahun ini. Itu saja saya ucap terima kasih untuk Pak Cipto untuk pemaparannya pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu juga saya berterima kasih untuk kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mari bersatu hati, mari kita berdoa. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang terus menuntun kami, mengajar kami ya Tuhan, agar kami boleh terus bertumbuh, kami boleh semakin memahami, mengerti, ya Tuhan akan tantangan-tantangan yang harus kami hadapi pada masa sekarang. Dan perlengkapi kami, para orang tua ini ya Tuhan, sehingga kami juga boleh dapat menjawab pertanyaan daripada anak-anak kami ya Tuhan, tentang investasi yang bisa mereka lakukan ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, tolong kami ya Tuhan juga dalam mempergunakan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bukan untuk membuat kami bertambah susah ya Allah, tapi untuk membawa kami ya Tuhan mengembangkan setiap talenta yang Kau telah percayakan agar Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan Pak Cipto Kusno, ya Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan pada sore hari ini. Biarlah berkat-Mu ada atas hidupnya dan biarlah Engkau juga terus izinkan ia mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau, ya Tuhan, sehingga hidupnya ya Tuhan itu boleh terus menjadi berkat, ya Tuhan, bagi banyak orang, secara khusus ya Tuhan bagi jemaat gereja MDC Surabaya ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak sekali lagi untuk sore hari ini. Berkati setiap Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir dalam pertemuan MDC Family Ministry pada sore hari ini,
Apapun ya Tuhan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi kami semua dan kuasa-Mu itu dinyatakan atas kami semua ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh dapat berkata bahwa Tuhan itu baik karena kami boleh melihat kuasa Tuhan dan firman-Mu itu digenapkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Lindungi kami, jagai kami, luputkan kami dari segala hal yang jahat, ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan mengakhiri ya Tuhan pertemuan ini dan kami minta berkat yang daripada Tuhan turun atas kami semua, memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada sore hari ini dihidupkan dan menjadi rema bagi setiap kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di webinar yang bulan akan datang.